wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita agiko mempelajari kitab Nashahul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisah wal isruna, pada makalah yang ke-26 diriwayatkan daripada Syakik Al-Balkhi bahwasanya Syakik Al-Balkhi iko berkata, kana Ibrahim bin Adham yamshi fi aswaqil Basrah fastama'an nasu ilaihi. Suatu hari Ibrahim bin Adham lewat di pasar-pasar di kota Basrah, maka berkumpullah manusia kepadanya. Qala Ibrahim bin Adham hina sa'aluhu an qauli ta'ala. Ketika itu Ibrahim beradham berkata ketika beliau ditanya oleh penduduk-penduduk pasar kota Basrah tentang ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditanyanya? Tentang ud'uni astajib lakum. Nya bertanya tentang ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengabulkan. Itu yang ayat itu yang ditanya. Kata penduduk tersebut, wa inna nad'u falam yastajib lana. Kami berdoa wahai Ibrahim bin Adham, tiap hari kami berdoa, pagi kami berdoa, luhur kami berdoa, petang kami berdoa. Namun lam yastajib lana, tidak dikabul doa kami tersebut, kata penduduk-penduduk ahli Basrah. Maka faqala Ibrahim bin Adham, maka dijawablah oleh Ibrahim bin Adham, ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, li'annahu qad matat qulubukum min asyrati asya, bahwa sesungguhnya telah mati hati kalian dengan 10 perkara. Yang buat doa kita tak diijabah oleh Allah, yang buat doa kita tak sangkui, itu gara-gara hati kita mati sebab 10 perkara. Apa 10 perkara tersebut? Apa kata Ibrahim? Fakai payastajibu doa'ukum. Maka bagaimana doa kalian itu akan bisa dijawab oleh Allah sedangkan hati kalian tersebut mati oleh 10 perkara. Apa 10 perkara tersebut yang membuat hati kita mati sehingga doa kita tidak diijabah oleh Allah? Awwaluha annakum aradtumullah annahu khaliqukum wa razikukum wa lam tu'addu haqqahu bi allam ta'buduhu kama amarakum. Pertama sekali kata Ibrahim bin Adham, engkau tahu Tuhan, engkau tahu Allah adalah Tuhan yang menciptakan kalian. Awak itu Allah yang membagi kita rezeki. Kita tahu Allah yang menjadikan kita, yang bagi kita rezeki. Walam tu'addu haqquhu, kita tak mau menunai haknya Allah.
Allah itu punya hak dengan kita, yang harus kita tunaikan hak-hak tersebut, tuntutan-tuntutan tersebut. Dengan gambaran bahwasanya engkau tidak menyembah ataupun tidak beribadah kepada Allah sebagaimana bima amarakum, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kalian. Itu yang pertama yang membuat hati kita mati. Kita entulah Tuhan yang menciptakan kita, entulah Tuhan yang magih kita rezeki. Namun dalam keseharian kita dak mau beribadah, dak menunaikan hak kewajiban kita kepada Allah, maka salah satu perkara tersebut yang membuat hati kita mati sehingga doa kita dak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kan banyak orang bertanya, Ustaz, kata Tuhan berfirman, berdoalah maka kami akan kabulkan. Memang iya, tidak salah. Setiap doa kita pasti diijabah oleh Allah. Namun ada yang membuat doa tersebut tertunda dan terhalang di sisi Allah. Ada 10 hal, kata Ibrahim bin Adham. Salah satunya adalah kita tahu dengan Allah, tahu Tuhan yang menciptakan kita, tahu kita inyo yang bagi kita rezeki, namun kita tidak menunaikan hak kewajiban kita sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasani annakum qara'tumul kitab Allah wa lam ta'malu bihi, ai bimadmunihi. Yang kedua, engkau membaca kitab Allah, baca Quran, macalah walam ta'malu bihi, namun kita tidak beramal dengan Al-Quran tersebut. Kini akhir zaman Quran ada banyaklah karena baca Quran. Yang ngamal Quran itu yang sulit dan sangat langka pada saat sekarang ini. Makanya pernah Rasulullah bersabda, prediksi beliau sampai belah abad, hampir 15 abad terlebih dahulu, apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismun wala minal Quran illa rasmun. Akan datang suatu masa pada umatku, kata Nabi, tidak akan tinggal daripada Islam kecuali namanya baik, dan tidak akan tersisu daripada Quran kecuali tulisannya lah. Tulisan Quran banyak, bukan nama Quran mungkin masih banyak, tapi orang yang mengamalkan, yang aktivitasnya, yang kesehariannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran, itu yang sudah langka pada akhir zaman. Maka itu pun bisa membuat hati kita mati dan menjadi mahjub daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, wasalisu annakum ad'aitum udwatan iblis wa walitumuhu ay tabi'atumuhu fi awamirihi. Yang ketiga, engkau mengakui iblis adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita mengakui iblis, setan adalah musuh yang nyata bagi kita. Wa walimatuhu ay tabi'atumuhu, akan tetapi kita mengikuti setan. Kita untuk setan adalah musuh yang nyatu bagi kita, iblis musuh kita. Namun dalam sehari kita ikut langkah-langkah syaitan. Padahal jelas Allah memperingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau ikuti langkah syaitan. Wa innahu lakum aduwwum mubin, karena syaitan adalah yang musuh yang nyata bagimu. Makanya suatu saat setelah kita mati, kita digiring kepada masyar. Setelah itu kita ikut bendera masing-masing, apa yang sesuai kita ikut di dunia. Ada yang bernaung di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Liwaul Muhammad. Makanya kalau kita dalam sholat tarawih kan tidak berdoa wa tahta liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin. Ya Allah, kami minta seluruhnya kami besok di hari kiamat besok bernaung di bawah liwa'u Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah benderanya Rasulullah. Dan ada besok kita akan bernaung di bawah benderanya iblis. Kita akan digiring bersama iblis ke dalam jurang lembah nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Neraka jahanam tu mak diceritakan dalam salah riwayat. Neraka jahanam mempunyai 70 ribu lembah. Dalam 70 ribu lembah mempunyai 70 ribu ruang. Dalam 70 ribu ruang mempunyai 70 ribu kamar. Dalam 70 ribu kamar mempunyai satu kamar mempunyai 70 ribu pintu. Dalam satu 70 ribu pintu mempunyai 70 ribu sumur. Dalam satu sumur mempunyai 70 ribu kalajengking yang sangat berbisu. Dan satu kalajengking itu panjang ekornya itu 70 ribu hasta. Saking gedangnya kalajengking dan siap nyengek kita nak tengkar. Tol tak sudah. Tuh. Jadi kita tak besok ada yang digiring sepanjang iblisnya setan sehingga orang tersebut akan berujar, kalau dak dek garaan wahai iblis, ambo dak akan masuk neraka dak katanya. Kita protesnya iblis, gara-garaan merayu ambo masuk neraka. Apa jawab iblis? Enteng baik. Kalau jelek ambo musuh engkau di dunia, tu halang atau ambo musuh, kenapa engkau ikut aku? Berarti salahmu pas salah hang katanya. Karena mula dikata di Tuhan, wala tattabi'u khutuwat syaitan, jangan ikut langkah syaitan. Masih nak nungguin langkahmu kan dah salahmu. Jadi tidak bisa nyesal kayak setan iblis besok dah. Akhirnya coba kan. Akhirnya kita dengan syaitan dan iblis sama-sama masuk dalam jurang neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzu. Dan mengikuti langkah syaitan itu pun bisa membuat hati kita mati. Kemudian ad'aitum hubur Rasulullah wa taraktum atharuhu ay amaluhu wa sunanuhu ay tariqatu falam taqatadu bih. Yang kelima, yang keempat yang membuat hati kita mati adalah engkau mengaku cinta dengan Rasulullah, mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, namun wa taraktumu atharuhu, kita meninggalkan sunnah amal Rasulullah, wasusunanuhu dan sunnah Rasulullah. Kita ngaku cinta dengan Nabi, ngaku sayang dengan Nabi, kita umat Rasulullah, tapi dalam sehari-hari kita tidak mengikuti cara beramalnya Rasulullah. Kita tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Dan pengakuan kita tanpa ada bukti kepada Rasulullah, itu pun bisa membuat hati kita mati, sehingga hati kita, doa kita bisa termahjub, terhalang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wal khamisu annakum ad'aitum hubbul jannah walam ta'malu laha ay lam ta'malu al amalu al mausulu ilaiha. Engkau mengiku cinta, suka dengan surga. Ditanya mbuh masuk surga galau mbuh macam tu kan. Nindak mau masuk surga galau. Ayo. Ngamun lah masuk surga dan nak nak mbuh masuk surga sah. Kita mengaku cinta dengan surga, mbuh masuk surga, namun walam ta'malu laha ay lam ta'malu al amalu al mausulu ilaiha. Kita ngaku cinta namun kita tidak mau beramal yang mana amal tersebut bisa menyampaikan kita kepada surga. Mbuh masuk surga mbuh sama yang maleh, mbuh masuk surga mbuh poso dak. Amalan-amalan tersebut adalah amalan yang bisa menyampaikan, bukan menjamin, tapi bisa menjadi takak kita masuk surga. Mau masuk surga, mau tak mau berbakti dengan orang tua, tak mau berbakti dengan suami. Mau masuk surga, ribah ilmu dek. Mau masuk surga, mau aurat terbuka terus. Maka kita termasuk orang yang nantinya hatinya akan mati ketika mengaku kita syukur dengan surga, namun kita tidak mau beramal yang mana amal tersebut menyampaikan kita kepada surga. Salah satu amal yang menyampaikan kita kepada surga apa? Sering-sering duduk pada pengajian. Itu karena kata Rasulullah,
man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk, siapa yang menempuh satu jalan yang di situ ada menuntut ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkannya untuk jalan kepada surga. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, wasadisu ad'aitumul khaufan nari walam tantahu aniz zunubi ay al muwaqqatu fin nari. Kemudian engkau mengaku takut dengan neraka namun tidak mau meninggalkan segala dosa-dosa yang mana akan menyampaikan kita, menjatuhkan kita ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mau masuk neraka dak ada nambuh dah. Takutlah kalau neraka tu lah kata tadi, neraka jahanam itu mempunyai 70.000 wadi namanya ataupun lembah. Itu neraka jahanam. Neraka juk, ada neraka juk loh. Ada neraka juk tu orang lapar habis itu. Ada neraka nan dingin, ada yo. Tapi paling dingin dalam tu pula. Sehingga bagus kena hawa lah jadi batu es langsung. Jadi nak do namanya dalam neraka nak lemak nak do dah. Sehingga apa kita kalau ditanya takutlah kalau kita masuk neraka. Dak do nak pengen masuk neraka. Kira entah kalau ni do nak masuk neraka. Kalau mu takut masuk neraka ada ni nak masuk neraka. Kalau nak masuk neraka mu pesan tiket siap makan balik. Kita merasa takutlah kalau masuk neraka, tak ada yang nak takut. Namun kita tak mau ninggal perkara yang bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka-Nya Allah. Takut dengan neraka kita masih baik, kita maksiat. Takut dengan neraka masih baik, kita ngubah aurat. Masuk neraka masih kita baik, ninggal ibadat. Banyak macam maksiat dan mungkarat yang kita lakukan yang mana bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah annakum ad'aitum ay iqtadamtum annal mauta haqqun ay awaqi'un la budda minhu walam tasta'id walahu ay lam ta'ahabu bi'ityanil amalu sholih li ajli. Yang kemudian yang ketujuh adalah engkau mengaku bahwasanya mati itu memang ay waqi'un la budda minhu, mati itu pasti dan tidak diragu-ragukan lagi. Kita mengakui yang demikian. Yang namanya mati, mbuhnya agama Islam ataupun agama yang lain, itu mengakui pasti akan mati. Cuma kita ketika kita mati, kita tidak mau beramal soleh, kita tidak mau menyatakan dengan amal-amal soleh kita tidak mau bersegera untuk melakukan kebaikan, masih nak nunggu ya leh. Kita mati pasti ya. Makanya sering menyampaikan jangan tunda waktu samayang, jangan tunda kebaikan. Kalau nak baik, kalau nak tagak langsunglah segera, jangan ditunda. Tunggulah 10 menit lalu, tunggulah 20 menit. Bisa jadi 10 menit waktu yang kita tunggu itu waktu terakhir kita di dunia. Bisa jadi waktu yang kita tunda 20 menit itu waktu terakhir kita hidup di dunia. Bisa jadi waktu yang kita tunda dalam 1 tahun untuk ngaji itu waktu terakhir. Ayang lalu apa nak duit kanti ngaji tahun buku lah. Bisa jadi tahun tersebut terakhir kita untuk duit kanti ngaji. Jadi jangan kita sia-siakan. Karena itu bisa membuat hati kita mati. Ketika kita tahu mati itu pasti, mati akan jadi, tapi kita tak mau bersegera untuk beramal soleh. Sering Abu sampaikan bahwasanya orang naklah mati itu selalu berseru kepada Allah, menyesal
Apa kata Allah diceritakan Al-Quran oleh Allah dalam firman-Nya, laula akharatani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, andai kata engkau undur waktu kematian kami sebentar saja Allah, fa asaddaqu, kami akan sedekah ya Allah, wa akum minas solihin, dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Amu akan beramal soleh ya Allah. Itulah pinta. Kenapa? Karena orang mati cuma itu seperti tenggelam, kalgorki seperti tenggelam di tengah lautan. Yang mana senantiasa minta tolong dengan orang di tepi, inyo nak beramal tak bisa lain, maka inyo ngapai ngawak minta tepi tolong ngamuki, maka kitulah yang nolongnya dengan Fatihah kita, dengan tahlilan kita, dengan sedekah kita, dan sebagaimana seumpamanya yang lain. Tuh. Maka ketika kita takut mengakui akan mati, namun kita tidak mau beramal soleh, maka itu pun membuat hati kita mati dan bisa menghalangkan doa kita kepada Allah. Yang ke-8 adalah istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Engkau sibuk dengan aib orang lain sehingga engkau lupa dengan aib engkau sendiri. Engkau tinggalkan kekurangan engkau sendiri, kita lupa introspeksi diri untuk mengomentari nasib orang lain. Salah orang nampak weda awak, sedangkan kurang awak tak pernah kita selidiki. Maka tafakur kita kepada Allah, tafakurlah tentang diri kita. Kita merenung, duduk sejenak merenung, ya Allah, kenapa mungkin nasibmu macamku? Oh, mungkin ambu kurang sama yang. Apakah mu kurang teliti dalam sama yang? Kita mungkin bisa jadi kita sama yang tidak ikhlas. Kenapa hidupmu macam kau? Seandainya kita ada dapat musibah, kita berfikir, ya Allah, amu sering macam tu mak. Ketika dapat musibah langsung mu terfikir, apalah dosa yang pernah mu buat. Apa kesalahan kamu sehingga Allah turunkan musibah sebagaimana rupa, sebagaimana yang kita rasakan ketika itu. Berfikir kamu macam tu. Oh, mungkin kamu dosa kamu. Mungkin ikut kesalahan kamu yang pernah kamu buat. Yang mana kamu mungkin belum bertaubat daripada kesalahan tersebut, maka mungkin Allah uji dan tegurmu dengan musibah-musibah macam kau. Maka itu yang harus kita ingat. Karena kalau kita sibuk dengan aib-aib orang lain, kekurangan orang lain, lupa aib itu buat hati kita mati. Maka apa? Nengok kotoran di baju orang lain itu memang sangat mudah ketimbang nengok kotoran di baju kita. Maka lebih baik apa? Sesahlah baju kita yang kotor, jangan nengok kotoran di baju kanti yang lain. Maka sadarilah kekurangan kita banyak kurang. Kita manusia ko wa khuliqal insana dha'ifa, kata Allah. Diciptakan manusia ko dalam keadaan lemah. Kelemahan manusia tersebut itulah yang membawakan kekurangan kita. Maka kita punya aib masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Maka yang harus kita urus adalah kekurangan kita. Oh, apakah kamu udah lo sama yang di awal waktu, besok kamu akan sama yang di awal waktu. Mungkin kekurangan kita di situ. Jangan nengok kanti. Kadang-kadang boleh nak cuci tu dah sama awal tu dah bakal masjid. Terkadang apakah kita sudah ahli dalam ke masjid apa belum? Nyampaikan kita pun sudah ahli ke masjid, itu pun kita tidak boleh sibuk dengan orang lain. Kita ngajak boleh tak nak cu pak cu mantu pe la basua maka masjid mah, itu tugas kita, bukan membicarakan kekurangannya. Walaupun kita kula baik di sisi menurut kita, tapi belum tentu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita merenung, bertafakur, merenungi nasib-nasib awak. Sekian puluhum di dunia. Ada yang bagi oleh Allah 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada 70 tahun. Apa nalah mau buat selama 50 tahun? Apa nalah mau buat selama 70 tahun? Adakah kamu beribadah? Banyak dak ibadah kamu kepada Allah. Namun walaupun banyak yang sombong karena ibadah kita, dak akan menjamin banyak, berapa banyak pun tidak akan bisa membeli tiket kepada surga. Yang bisa membeli tiket adalah ridha Allah. Cuman untuk mencapai
ridha Allah itu perlu amal-amal soleh yang bisa menarik, yang bisa mewasulkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Yang kesembilan adalah watasi'u annakum ta'kuluna rizqallah wala tashkuruna. Engkau memakan rezeki Allah. Setiap hari kita makan, Allah bagi kita badan sehat, Allah bagi kita rezeki yang melimpah, Allah bagi kita mata, Allah bagi kita kaki, Allah bagi kita tangan. Walam tashkuruna, kita tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Apa contohnya? Lah dibagi sehat oleh Allah, dak mau ibadah dak. Dibagi kesempatan oleh Allah, hidup mewah, dak mau sedekah dak. Pelitnya minta ampun, selalu perhitungan 1.000 dan 10.000 padahal kalau dibanding berapa banyak nikmat yang Allah bagi dengan kita, tak sebanding dengan 10.000 yang kita sedekahkan dengan fakir miskin, tak sebanding 10.000 yang kita bagi dengan anak yatim, tak sebanding 10.000 yang kita bagi kepada mungkin masjid, musola atau tempat yang lain. Maka bersyukur sesungguhnya adalah bagaimana kita menggunakan nikmat Allah hanya untuk Allah. Karena itu dari Allah kok kita gunakan, kembalikan kepada Allah. Dibagi kita mata sehat maka bacalah Quran, bacalah kitab, bacalah salawat, bacalah yang bermanfaat. Dibagi kita kaki sehat, melangkahlah ke sesuatu tempat yang elok. Mana tempatnya elok? Masjid, surau, majlis, itu tempat-tempat yang elok. Dibagikan kita kekuatan, kita gunakan saling membantu, tolong menolong. Dibaginya kita rezeki yang banyak, jangan lupa kita untuk berbagi, sedekah, karena dalam harta kita ada hak orang lain yang perlu kita bagi dan kita keluarkan. Tuh. Jangan sampai karena kita pelit, Allah Subhanahu wa taala bisa-bisa baik sewaktu-waktu Allah cabut akan harta kita. Banyak macam tu. Awalnya kayu, awalnya bangga dengan otonya, rumahnya gedang, pelitnya minta ampun, sehingga dalam sekejap harta tersebut habis dilalap api. Banyak orang kaya sombong, ada contohnya siapa pada zaman Fir'aun dulu, ada namanya Qarun. Qarun itu adalah semasa Nabi Musa alaihissalam. Beliau tu orang kayu orang kayu dan dengar lebih kayu dia dah. Tapi nya sombong, orang kayu sombong sehingga Qarun ditenggelamkan oleh Allah bersama harta-hartanya ke dalam tanah. Makanya sampai kini kalau dapat emas gedang dalam tanah ataupun tasobok emas gedang, harta karun kata wak. Harta karun tu Qarun maksudnya, bahasa Indonesia karun. Bahasa Arabnya Qarun. Itu harta yang Allah tenggelamkan bersama pemiliknya pada zaman Fir'aun dulu. Ini dok kenal dengan Fir'aun? Kenal Fir'aun tak? Tak kenal. Sama lama dia kenal Fir'aun tak? Malah sesekanti jenyong oleh. Kemudian wal ashiru. Jadi tidak bersyukurnya kita atas nikmat Allah itu pun buat hati kita mati dan menghijab doa kita kepada Allah. Yang terakhir adalah yang ke-10, wal ashiru annakum tadkununa mautakum marratan ba'da marratin wala ta'tabiru aila tattaizuna bihim. Yang ke-10, orang banyak mati satu demi satu, waktu demi waktu ada mati, namun wala ta'tabiruna, kalian tidak bisa mengambil iktibar. Kalau ada orang mati, ambillah iktibar. Maka sunnah dengan orang sakit, sunnah dengan orang mati. Bukan sekedar karena dak lemak. Kebanyakan daerah awak kau dak lemak, ayah mati dak lemak lah benar dengan wadak. Ya baiknya ngamu itu. Jangan karena dak lemak. Pailah kita nengok ke sakit, ke mati. Ambillah iktibar, pandang wajahnya elok-elok. Ya Allah, bakato dalam hati kita ya Allah. Arikonyo yang mati ya Allah, ariko inyo yang terbujur kaku ya Allah, arikonyo yang dikucungkan ya Allah. Tapi bila pula amu yang dibuat keti macam ko. Ya Allah, arikonyo sakit ya Allah. Petang sehatnya, arikonya sakit ya Allah. Bisa jadi ariko besok pagi amu pula yang sakit.
Lah tengok kanti sakit, petangnya sakit ya Allah, kininya meninggal. Bisa jadi besok pagi ambo, giliran ambo ya Allah. Makanya nengok orang sakit, banyak berdoa. Bagi irah untuknya. Jangan nakut-nakut. Nyo sakit, misalnya sakit perut kan. Jangan nakut-nakut. Sabar coba. InsyaAllah mudah-mudahan sehat. Aku dah, wai amu petang akan timur ke bangku sakit perut campurnya mati lah tu je. Itu nakut-nakut kan tidak ada perlu semangat tidak hidup. Jangan macam itu, kedak mendengar macam tu dah. Penyakit liper, wai mendengar kan timur sakit baru 3 hari selesai dah mereka mati je. Dalam mutar liper ada je. Jangan nakut-nakut kanti, bagi kanti semangat untuk ibadah, bagi kanti semangat untuk hidup. Walaupun mungkin secara prediksi tidak meleset, mungkin kalau penyakitnya kronis lah sekian bulan tidak ada selamat lain. Walaupun macam itu, serahkanlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lah mati ganti, tengok ganti ambil itibar. Jangan sekedar kadang-kadang mau tengok daerah orang doa kan. Tiba nengok orang mati kadang daknya nengok kantia kadang-kadang ada nak duduk luar tongota atau puluh semasa hidup kanti itu gak tengkar puluh dikit tulat-tulat nak diotawa dah. Uganglah mati masih kita otawa, masih kita ribahkan, nauzubillah summa nauzubillah. Kalau ada orang mati silahkan bawa pergi sebagaimana tradisi kita. Kemudian sudah itu kita bacakan Yasin, doakan untuk orang yang mati itu. Jangan ngota lelah luar. Kena kebanyakan awak mau tengok macam itu. Pain orang mati kursi luar tu dah basasak dengan duduk. Nak dalam-dalam cuma ninduk-ninduk, anak tanah banyak nak luar. Mungkin karena tak muek nak. Kalau bisa tu walaupun di luar, kita tetap baca Yasin. Walaupun di dapur tak mampu baca Yasin, baca Fatihah. Fatihah tak mampu luhur. Keluhur telah baca mati nurutnya leh. Jadi paling tidak keluhur cia akhirnya menjadi jelah untuk nolong kanti itu tadi. Jadi ketika kita tidak ingat dengan tidak bisa mengambil iktibar dengan kematian orang-orang yang sebelum kita, maka itu pun akan membuat hati kita kereh dan bisa menjadi mati. Dan itu bisa membuat doa kita terhalang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebatas itu dulu ngaji kita agiko. Ada 10 perkara itu yang membuat kenapa doamu selama kau tak dijawab Ustaz. Kata Ustaz, setiap orang yang berdoa pasti diijabah oleh Allah. Itulah alasannya. Mungkin kita kurang bersyukur, mungkin kita kurang ngambil iktibar dari kematian, mungkin kita takut dengan surga, takut dengan neraka, namun kita tak mau menjauhkan perkara yang mendekatkan kita menjatuhkan kita ke neraka. Kita ngaku cinta dengan Nabi, tak mau melakukan sunnah-sunnah Nabi. Mungkin itulah kenapa doa wakan kena awak berdoa hari tahun kau berdoa minta tu dak ya bagi Tuhan dak tahun besok minta dak ya bagi dak lah 10 tahun berdoa lo nyo bagi-bagi dek Tuhan. Mungkin iko yang penyebabnya. Mungkin mu yakin dalam tahun 10 ada terjadi pada diri kita. Jadi kalau seandainya ada terjadi pada diri kita, maka usahakanlah kita membenahi dan merenovasi diri kita supaya menjadi manusia yang lebih baik penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebatas ke pengajian kita hari ini, mungkin ada yang ingin ditanya, tanyalah kalau tak balik boleh. Ada tanya? Tanya. Di samping amalan-amalan yang wajib